Karis dan Salom. Pendeta Johnson Detan di sini. Kita akan bersama-sama mendengar akan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2. Dan sekarang kita sudah sampai di ayat 41 sampai dengan ayat 47 yang merupakan teks pada hari ini. Untuk memahami akan ayat 41 dari Kisah 2 sampai dengan ayat 47, saya ingin kita mendengar lagi dari ayat 37 agar supaya kita bisa melihat konteksnya secara luas. Saya akan baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 37 terus sampai ayat yang terakhir 47. Saudara boleh membuka firman Tuhan dan mengikuti dengan saya. Kisah pasal 2 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan
bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini sangat luar biasa. Saya sendiri merasa bahwa ini firman yang sangat menggugah, sangat menarik. Karena firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang new community of New Testament Church. Berbicara tentang komunitas yang baru dari gereja perjanjian baru. Gereja yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, my lambs. My lambs, yang artinya domba-dombaku yang masih muda, yang harus digembalakan, yang harus diberi makanan rohani oleh Petrus dan rasul-rasul. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 inilah merupakan the first action of Apostle Peter and the other apostle to feed the lambs. Adalah merupakan aksi dan sikap tindakan pertama dari Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain di bawah bimbingan Roh Kudus, memberikan pengajaran, memberikan pengkhotbahan, memberikan makanan rohani kepada domba-domba Tuhan Yesus yang masih muda. Dia mengawalinya dengan memberikan khotbah yang luar biasa, yang saya sebut dengan khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Christ-centered preaching. Khotbah yang berisikan tentang pekerjaan-pekerjaan dan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus buat tatkala dia sebagai Allah menjadi manusia dan menyampaikan pengajaran-pengajaran itu kepada umat manusia, khususnya waktu dia ada di bumi berhadapan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang dikatakan dalam khotbah itu merekalah yang bukan saja mendengar tapi juga mereka ini yang menyaksikan, mereka yang mendengar dan menyaksikan dan yang tahu akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dan akan perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang Tuhan Yesus buat itu mereka tahu, tetapi justru mereka sendirilah yang membunuhnya dan yang menyalibkannya. Dan dalam khotbahnya Petrus nyatakan bahwa Mesias, Yesus yang kamu bunuh itu, Yesus yang kamu salibkan itulah Mesiasmu. Yang Tuhan Allah membuat dia sebagai Mesias yang mati dan dibangkitkan. Dan minggu lalu saudara dan saya belajar bahwa tatkala mereka orang-orang Yahudi ini mendengar akan khotbah dari Petrus tentang Tuhan Yesus itu, hati mereka menjadi terharu. Mereka inilah yang disebutkan dalam ayat 41, yaitu orang-orang yang mendengar perkataan itu dan memberi diri dibaptis.
Mereka inilah yang digembleng oleh Tuhan lewat Petrus untuk bisa hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang merupakan tema kita pada hari ini. Christ-centered life. Khotbah yang berpusat pada Kristus membuat orang hidup berpusat pada Kristus. Christ-centered preaching create people who has Christ-centered life. So if you listen to this preaching, I hope that you and also myself can lead our life that has Christ-centered life. You and me, after hear this, can learn from God as these people in the Bible lead a life that's centered on Christ. Hidup yang berpusat pada Kristus akibat dari mendengar perkataan dan khotbah dan pengajaran dan kesaksian yang berpusat pada Kristus. Kehidupan yang berpusat pada Kristus, Christ-centered life, punya 3 ciri penting. Dan ini merupakan bagian dari khotbah pada hari ini. Yang pertama, orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia akan selalu siap bersaksi tentang Kristus. Poin pertama. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, yang pertama, dia akan selalu siap untuk bersaksi tentang Kristus. Dia akan siap untuk selalu berkhotbah tentang Kristus. Dia akan siap untuk selalu bersaksi tentang Kristus dan mengajar tentang Kristus. Itu poin yang pertama. Jadi dalam poin kedua ini, orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dia bukan saja akan selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan saja berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan saja mengajar dan sharing tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi yang kedua, dia juga akan secara kontinu mau beribadah, mau berfellowship di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan selalu membagi-bagi cinta kasih dan berkatnya kepada orang lain. So people who has Christ as the center of their life, they will always bring the witness about Christ. They will always willing and continue to have fellowship in Christ. And then will be always love to share and to serve and even to shine to others because and for the sake of Christ. Those are the 3 important points that I'm going to preach today. Itulah 3 poin penting yang saya akan gali dan saya akan khotbahkan, saya akan sharing dengan saudara pada hari ini. Mari kita lihat 3 poin ini di dalam ayat-ayat yang kita baca. Poin yang pertama tentang bersaksi tentang Kristus itu kita akan lihat di ayat 41 dan ayat 43. Sementara poin kedua berbicara tentang berfellowship
dalam Kristus itu akan kita gali dari ayat 42, ayat 46 dan 47. Kemudian poin yang ketiga tentang berbagi demi Kristus itu kita akan lihat dalam ayat yang ke-44, 45 dan 47. Bersaksi tentang Kristus, berfellowship atau bersekutu di dalam Kristus, berbagi, bersinar tentang Kristus, demi Kristus. Dalam bahasa Greek atau Yunani itu sudah sangat terkenal dan saya ingin sebut di sini supaya kita bisa juga ingat, karena ini 3 kata yang sangat penting yang berhubungan dengan 3 poin itu. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia akan selalu siap untuk bersaksi, atau bahasa Yunaninya marturia. Dia akan selalu berfellowship dan bersekutu dengan Tuhan Yesus, yang dalam bahasa Yunaninya itu adalah koinonia. Dan yang ketiga, dia akan selalu siap berbagi, sharing. Bahasa Yunaninya terkenal dengan nama diakonia. Marturia, koinonia, dan diakonia. Mari kita lihat dalam teks firman Tuhan. Bersaksi, selalu siap bersaksi. Orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Saya mulai dengan kata penting di sini, yaitu menerima perkataannya itu. Those people who heard his message, his preaching, his witnesses. Witnesses. His message. Mereka yang menerima perkataannya itu. Ayat ini kita bisa mengerti lebih dalam dengan melihat ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. You can only understand verse 41 by seeing verse 37 to verse 40. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu. Ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus. Ketika mereka mendengar kesaksian dari Petrus. Ketika mereka mendengar witness and teaching of Apostle Peter. Inilah yang saya maksudkan marturia. Ini yang saya maksudkan. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus, dia akan selalu bersaksi. Selalu menyampaikan firman tentang Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus itu hidupnya berubah, menjadi orang percaya, dan menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. After listen to the preaching that focus on Christ, lead the people to live focus on Christ. Christ-centered life. Ini terjadi karena khotbah dari Petrus. Terjadi karena kesaksian
dari Petrus. Perkataan-perkataan dari Petrus. Dan perkataan dari Petrus kita telah dengar beberapa minggu lalu. Semua yang dia khotbahkan, yang dia katakan, yang dia saksikan itu mengarah pada Tuhan Yesus Kristus. Tatkala mereka katakan bahwa mereka orang-orang yang lain menyindir para rasul, Rasul Petrus katakan ini bukan mabuk anggur manis. Tetapi ini terjadi berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan sebut lewat Nabi Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan Roh Kudus datang ini menunjukkan kepenuhan janji Tuhan Yesus, janji Allah Bapa di perjanjian lama bahwa Roh Kudus akan datang. Dan Roh Kudus datang ini menggerakkan dan menuntun, mendorong rasul-rasul untuk bisa berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Sehingga Petrus berdiri dan berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Khotbahnya menjadi khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus. His preaching become Christ-centered preaching, Christ-centered sermon, Christ-centered witness, Christ-centered words, Christ-centered message. Makanya saudara lihat dalam ayat yang ke-20, 22 terus sampai dengan ayat 36 hanya bicara fokus tentang Tuhan Yesus punya kata-kata, Tuhan Yesus punya perbuatan, Tuhan Yesus punya keajaiban, Tuhan Yesus punya kehebatan, Tuhan Yesus punya perbuatan-perbuatan mujizat, Tuhan Yesus punya keajaiban-keajaiban. Semua yang Tuhan Yesus buat itu dia ringkaskan dan dia sampaikan menjadi kesaksiannya itu. Menjadi marturianya dari Petrus. Dan akibat dari marturianya, kesaksiannya, witnessnya itu orang-orang menjadi percaya. Akibat dari kesaksiannya itu, orang Yahudi itu bertobat. Orang-orang Yahudi itu bertobat. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Itu karena witnessnya, karena marturianya, karena kesaksiannya itu. Yang berpusat pada Tuhan Yesus mengakibatkan orang menjadi percaya dan hidupnya menjadi berpusat pada Tuhan Yesus. That's because of his preaching that focus on Christ. Make people believe in Christ and lead the life focus in Christ. Why? Because Peter was led by Jesus to center his life on Christ. The Holy Spirit also led Peter to preach to the people that center on Christ. So you see in verse 38, makanya hasilnya orang-orang itu menjadi terharu dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa dalam ayat 41 saya menggali kata itu dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan itu dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris juga terjemahannya baik. Dalam bahasa Indonesia ini tidak dalam, tetapi dalam bahasa asli dia bilang orang-orang yang menerima dengan gembira. Menerima dengan penuh hati. Receive his message gladly, heartily. Mereka menerima akan kesaksian dari Petrus dengan hati yang terbuka dan hati yang terpesona dan hati yang rela untuk percaya dan mengikuti. Sehingga dikatakan dalam ayat 37, 38, 39 itu menjelaskan bagaimana keadaan hati mereka sampai mereka katakan, what should we do then, brothers? Ini karena kesaksian yang berpusat pada Tuhan Yesus itu membuat orang percaya dan mereka katakan apa yang harus kami buat, saudara-saudara.
Maka Petrus katakan yang kamu harus buat yaitu bertobat dan beri dirimu dibaptis. Makanya saudara lihat di sana, mereka yang mendengar kata-kata Petrus itu, mereka action. Jadi ayat ke-41 ini merupakan bagian summary, ringkasan kebenaran dari apa yang dibuat oleh orang-orang yang mendengar kata-kata Petrus. So they listen and obey the word of Peter. Peter said, repent. Peter said, give yourself to be baptized. And that's why now, those people who listen to Peter's preaching and witnessing, giving themselves to be baptized. Jadi ayat 41 merupakan bukti action dari orang-orang Yahudi itu melaksanakan apa yang Petrus katakan. Ini tanda-tanda orang yang hidup berpusat pada Kristus. These are the signs of people who live their life and lead their life focus on Christ. People who has Christ-centered life. Orang yang hidup berpusat pada Kristus ini begini. Setelah mendengar firman, bertobat. Setelah mendengar firman, memberi diri dibaptis. Setelah mendengar firman, berikan diri digembleng dan dituntun oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Itu. Mereka mendengar firman dengan gladly. Dengan sukacita. Tidak ngomel-ngomel. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, tatkala dia mendengar firman, mau sampai jam 2, jam 3, 4 jam, 5 jam, 10 jam, dia gladly, dia bersukacita. Tidak ngomel-ngomel. Makanya saudara-saudara, kalau saudara dan saya mendengar firman dan saudara mulai mengeluh, itu saudara bisa renungkan sendiri dengan khotbah ini. Karena ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia akan mau sekali, siap sekali mendengar kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. People that focus on Christ, people that lead their life focus on Christ, would become people that love His preaching about Christ, teaching about Christ. That is the sign of people who have life that center and focus on Christ. Jadi saudara dan saya boleh belajar dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, bagaimana jemaat Tuhan pertama-tama tatkala mereka bertobat karena firman tentang Kristus, tetapi juga mereka mau hidup berdasarkan, berpusatkan pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menerima perkataan itu dengan sukacita dan memberi diri dibaptis. Tatkala dikatakan memberi diri dibaptis, maka saudara harus kembali ke ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ayat 38 menjelaskan ayat ini. Bahwa tatkala mereka memberi diri dibaptis, tatkala mereka dibaptis, itu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya tatkala mereka dibaptis, mereka menjadi anggota Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi anggota kerajaan Allah. They become the member of the kingdom of God as soon as they repent and give themselves to be baptized. Tapi bukan saja itu, tatkala mereka memberi diri dibaptis itu, mereka juga mendapat pengampunan dosa. Ayat 38 jelaskan itu. So when they give themselves to be baptized, they also receive the forgiveness of sins. Makanya minggu yang lalu saya bilang, wow.
You supposed to be punished. But instead of getting the punishment, you got Jesus Christ. You got forgiveness of sins. And then after that it says there, you got the Holy Spirit. Tatkala mereka dibaptis itu, memberi diri dibaptis, mereka mendapat pengampunan dosa. Mereka mendapat Tuhan Yesus. Mereka menjadi anggota kerajaan Tuhan Yesus. Mereka menjadi milik Tuhan Yesus. Dan bersama dengan itu mereka juga mendapat Roh Kudus. Nah, ini ciri-cirinya orang-orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dia dibaptis, dia bertobat, dia percaya firman Kristus, dia bertobat, dia dibaptis, dan dia menerima pengampunan dosa, dan dia mendapat Roh Kudus. Amazing, isn't it? Amazing. Luar biasa. Hidup yang berpusat pada Kristus. Berdasarkan firman yang dikhotbahkan tentang Kristus. Mendapat pengampunan dosa. Menjadi anggota kerajaan Allah. Mendapat Roh Kudus. Itu ayat 38. Saudara dan saya yang mendengar ini, saudara boleh catat, ini kabar bagus, ini kabar baik, ini Injil. This is the good tidings. This is the good news. Why? Because you who has a Christ-centered life, you got Christ in your life, you got Himself, you got becoming member of His kingdom, you got the forgiveness of sins, and you got the Holy Spirit. And not only like that, it says also, you got the promise. Promise that God had promised long time ago. That is promise about the salvation in our Lord Jesus Christ. Orang-orang ini mendapat itu, tapi bukan orang-orang ini saja. Orang-orang yang kita sudah baca sebelum, ada yang orang dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Arab, dan lain sebagainya. Orang-orang dari latar belakang ini yang mendengar firman Kristus, hidupnya menjadi berpusat pada Kristus dan menerima berkat-berkat surgawi ini. Kenapa ini terjadi? Karena witness, kesaksian, marturia yang berpusat pada Kristus. Bahwa marturia ini, kalau sudah lihat lagi dalam ayat selanjutnya, ayat 40, itu tidak dikatakan satu kali saja. Petrus tidak memberikan makan kepada mereka satu kali, tetapi diberikan makan ulang-ulang. Makanya dalam ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan mengecam mereka, dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dengan banyak perkataan lagi, ia memberi satu kesaksian. Marturia. Itulah ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, yaitu Petrus dan rasul-rasul. Mereka tidak berhenti berkhotbah dan bersaksi secara sungguh-sungguh, agar supaya orang percaya dan dibaptis dan diampuni dan menerima Roh Kudus dan menerima janji keselamatan. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang mendengar itu, jumlah mereka menjadi 3.000 orang. Itu banyak. Mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Dalam bahasa asli saya lihat dalam bentuk pasif. Sehingga mereka yang dibaptis itu ditambahkan oleh Tuhan. Makanya kata ini saya menghubungkan dengan ayat yang terakhir, ayat 47. Bahwa mereka bertambah jumlahnya itu bukan karena kebolehan Petrus, bukan karena kebolehan rasul-rasul, bukan karena kehebatan dari orang-orang itu, tetapi Tuhan yang menambah jumlah mereka. Tuhan menambah jumlah mereka karena kesaksian yang berpusat pada Kristus. So God was the one who add their numbers. They were increasing in numbers, not because of the ability of Peter or the disciples or the apostles or those people themselves, but they were increasing in numbers because God worked. God added it. Look at verse 47. Lihat ayat 48. Tuhan, 47 maksud saya. Tuhan yang menambahkan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ayat 47b. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ini luar biasa. Jumlah jemaat bertumbuh bukan karena pekerjaan manusia, tetapi Tuhan menambah jumlah mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan menambah jumlah mereka berdasarkan pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus yang menggerakkan hamba Tuhan bersaksi marturia yang berpusat pada Kristus. Jadi jemaat harus bertumbuh karena Tuhan menambah. Jangan jemaat bertumbuh karena manusia yang berusaha dengan strategi-strategi manusia untuk menambah jumlah orang percaya. Orang yang bertumbuh dan bertambah menjadi orang percaya karena strategi manusia itu tidak akan lama. Dia akan lari. Makanya saudara-saudara jangan kaget. Ada orang yang menjadi Kristen sepertinya dia percaya, tahu-tahunya tidak jadi Kristen lagi dan tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Ya orang seperti itu datang bukan karena Tuhan. Karena kalau orang sudah datang dan percaya pada Tuhan, dia tidak akan hilang keselamatannya. You will never lose your salvation if God work in you and put you into His kingdom. You will never lose. Your salvation will never lose. You will lose your salvation if you come because of man's influence, let's say political reasons or economic reasons or social reasons or any other human reasons. Then you will not stay longer, stronger, and long. Because you come because of the human reason. But when people come to faith because of God, they will be staying there forever. Inilah yang terjadi. Orang-orang ini dikatakan mereka bertambah. Bukan karena manusia, tapi manusia yaitu Petrus dan Rasul-Rasul dipakai oleh Tuhan yang berkhotbah bersaksi tentang Petrus membuat orang bertambah-tambah. Karena pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa dalam pasal 4 ayat yang ke-4 dikatakan dari 3.000 menjadi 5.000. Dan itu 5.000 laki-laki saja. Kalau tambah dengan perempuan, tambah lagi dengan anak-anak, tambah lagi dengan anak muda, berarti pasti ada puluhan ribu. Datang, bertobat, dibaptis, diampuni, terima Roh Kudus, menerima janji, dan hidup dengan hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dia akan hidupnya penuh dengan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Itulah yang dibuat oleh rasul-rasul.
berdasarkan khotbah dan pengajaran dan kesaksian yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus itu menimbulkan orang bertobat, dan dari orang-orang yang bertobat itu jadilah jemaat. Jadilah anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah inilah yang namanya gereja, tentu mereka akan bersekutu. Mereka akan bersekutu bersama. Dan luar biasa, di dalam pelayanan, murid-murid dalam memberikan kesaksian, rasul-rasul memberikan kesaksian, selain bersaksi dengan khotbah dan dengan pengajaran, mereka juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Itu dicatat dalam ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat ini mengingatkan saya yang tertulis di dalam Markus pasal 16. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah berkata dan sampaikan kepada mereka, saya baca ayat itu, ayat 15 sampai ayat 18 dari kitab Markus. Dikatakan bahwa orang-orang ini yang percaya, yang mengikuti Tuhan Yesus, para rasul ini, mereka akan bersaksi dan akan membuat mujizat-mujizat. Itu jelas, dan ini merupakan realisasi dari apa yang Tuhan Yesus bilang. These are the realizations of what our Lord Jesus said in Mark chapter 16 verse 15. I read Markus 16 ayat 15. Lalu ia, maksudnya Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, maksudnya ke murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini maksudnya marturia, kesaksian. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini merupakan bagian dari realisasi tadi kisah pasal yang kedua ayat 37-38 dan sampai ayat 41. Ayat 17 dihubungkan dengan tadi ayat 43. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Maksudnya murid-murid itu. Dan ini banyak orang salah paham. Tanda-tanda ini, maksudnya mujizat-mujizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu rasul-rasul ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. This is the realization of kisah para rasul. Ini dia punya nyatanya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya sudah, Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman dan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat-ayat ini merupakan ayat yang sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelum, dan inilah realisasinya. Inilah bukti. These are the proof of what our Lord Jesus Christ already said in Mark chapter 16. Makanya dikatakan di sini rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Don't be surprised, because that's what Jesus said already, that they will do all these miracles and signs. Why? Because Jesus already said, you will bring the message, you will become witnesses, marturia. And as you doing this, all the signs and miracles also will happen. Ini merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib itu, maka dikatakan di sini ketakutanlah mereka semua. Saya coba cari tahu apa yang dimaksud kata ketakutan. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli, kata ketakutan kurang memberikan gambaran yang tepat. The word fear is not good translation. Because the original, the word fear should be translated as feeling awe, reverence, respect. Jadi yang dimaksud dengan kata ketakutan ini bukan takut dalam arti mengerikan.
Bukan. Dari kalau kita tidak lihat ayat bahasa aslinya kita bisa salah paham. Yang dimaksud dengan mereka rasa takut, ketakutanlah mereka, ini artinya mereka merasa heran dan menghormati dan respect kepada Tuhan. Itu maksudnya. Karena kesaksian-kesaksian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib itu membuat orang-orang ini, para orang percaya ini menjadi begitu hormat, begitu merasa agung kepada betapa hebatnya Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Inilah ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus akan senang mendengar kesaksian, akan siap bersaksi, dan akan merasa hormat, merasa respect. Hatinya itu berubah untuk sangat merespek Tuhan dan hamba-hamba yang berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Ini ciri khas orang yang hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya dan memberi diri dibaptis dan hidupnya begitu hormat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya akan menggiring mereka untuk hidup yang selalu bersatu dalam satu roh. They have one mind and one spirit together willingly to obey and to have fellowship in Christ. Dan itulah poin yang kedua. That's the second point. The signs of people who focus their life on Christ. They will love to listen to the witness and preaching and teaching that focus on Christ, as well as willing to come together to worship God, to glorify God in their worship. That was saying in verse 42. Lihat di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. They were always steadfastly, continue. Listen to the teaching of the apostles. And continue have fellowship with God in Christ. Ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Dia akan terus mau berfellowship. Sekali lagi dalam terjemahan kita dikatakan bertekun. Ini penerjemahan kata yang baik, tetapi kalau saya lihat lagi dalam bahasa asli, bahasa Inggris juga lebih dalam sedikit. Dan saya ingin sampaikan biar kita menikmati indahnya firman Tuhan ini. I like to share with you on this word, steadfastly. In English is great. It says steadfastly continue to listen and to have fellowship with God. Mereka bertekun. Kata tekun dalam bahasa asli mengajarkan bahwa mereka terus menerus, tidak berhenti. Karena kalau kita lihat saja kata bertekun, kita pikir mungkin waktu saat itu saja Petrus khotbah, Petrus bersaksi, kemudian selesai. Mereka betul tekun mendengar pada saat itu. Tetapi kata bertekun di sini bukan berarti bertekun pada satu hari pengajaran saja dan selesai. Tapi yang dimaksud dengan bertekun yaitu bertekun secara terus menerus dalam menghadapi sulit pun mereka ready, mereka siap untuk tetap bertekun, beribadah, berfellowship.
Ini perlu kita catat. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus, dia akan selalu siap untuk bertekun secara terus-menerus tanpa ada rasa malas dalam keadaan apapun. Dia selalu siap dan rindu untuk beribadah, untuk berfellowship dengan Tuhan. Dan berfellowship bersama-sama. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana itu bisa jadi connect? Coba kita lihat ayat 42 dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 46. Ayat 46, coba lihat di sana. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, saya mau lihat ayat 46 untuk menolong kita mengerti ayat 42. Karena kata bertekun, kalau kita hubungkan dengan kata tiap-tiap hari, ini menunjukkan suatu kontinuitas, suatu kelanjutan terus-menerus yang tidak berhenti. Dengan demikian, kita bisa bayangkan bahwa orang-orang percaya ini, mereka tidak datang bertemu dengan Tuhan dan beribadah dan berfellowship bukan satu hari atau satu minggu sekali. Wow. Every day. Itu yang dimaksud dengan bertekun. Every day, look at that, verse 46. Steadfastly continue in one mind, come together every day in the temple of God. Tiap hari mereka datang dan berkumpul dan menyembah Tuhan. Tentu saja mendengar firman Tuhan, mendengar kesaksian daripada rasul-rasul tiap-tiap hari. That means every day, Monday, Tuesday, Wednesday, continue. Go to God's house. Wow. So how about us? Bagaimana dengan kita? Wah, kita kalau pendeta khotbah sudah 1 jam, apalagi kalau lebih dari 1 jam. Mau pulang saja. Apakah ini hidup yang berpusat pada Kristus? Orang-orang ini yang berpusat pada Kristus tiap-tiap hari. Every day. Amazing, isn't it? Ini orang-orang yang dulu membunuh Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Sekarang tatkala mereka terbalik, bertobat dan percaya, hidup mereka berubah menjadi new creation. And now they come to worship Christ every day. Every day. That means every day they listen to the preaching. That means every day they listen to the witness. That means every day they listen to the marturia. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Dihubungkan dengan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. The teaching of the apostles. And the teaching of apostles is nothing else than the teaching about Jesus. The teaching of the apostle is nothing else. The teaching about his birth and his life and his teaching and his action and his suffering and his death and his resurrection and his ascended to heaven and his power and his govern and all the amazing thing of Jesus. Those are the teaching. And they love to hear that. And you and me. Kita semua juga harusnya begitu. Ada satu semangat dan kerinduan dan keinginan untuk selalu mendengar tentang khotbah dan pengajaran dan kesaksian tentang Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Wah, kalau zaman ini bagaimana bisa tiap-tiap hari? Sulit kita. Kenapa? Waduh, ada games. Waduh, ada YouTube. Waduh, ada WA. Aduh, ada sosial media. Aduh, ada macam-macam program kita. Bagaimana kita bisa begini?
Nah, ini perlu kita renungkan dan kita pikirkan. How can we do that? Bagaimana kita bisa begitu? Lihat kembali waktu-waktu kita. How much time we use for martyri? How much time we use for koinonia? How much time we use for diakonia? Berapa banyak waktu kita pakai untuk bersaksi? Berapa banyak waktu kita pakai untuk berfellowship dengan Tuhan? Berapa banyak waktu kita pakai untuk bisa melayani dan bersinar dan share kepada orang lain dan berbagi kepada orang lain? Makanya kalau datangnya corona, kita jangan kaget. Sehingga kita boleh merefleksikan lagi dan melihat kembali apa maksud Tuhan di balik datangnya corona. Marilah kita hitung waktu kita. Apakah kita pakai dengan berpusat pada Kristus? Atau hidup kita lagi berpusat pada sesuatu yang lain yang bukan pada Kristus? Begitulah dunia sekarang. Setan dengan strateginya dia mau supaya kita jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada game. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada makan minum. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada uang. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada sosial. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada hal-hal bersifat psikologi. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada bisnis. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada politik. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada piknik. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada diri sendiri. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada pendidikan. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada hal-hal humanistik. Hal-hal yang bersifat duniawi. Tiap-tiap hari itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul berpusat pada Kristus. Tiap-tiap hari ini bukan saja pergi ke bait suci dan pergi menari-nari, bukan pergi ke sana dan pergi lihat-lihat, tapi pergi ke sana dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Pengajaran Rasul ya tidak lain bicara tentang kebangkitan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Itu yang tercatat, saudara bisa buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita lihat dalam ayat pasal 4. Bagaimana isi pengajaran Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 saya baca bagi saudara-saudara. Ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33 dari pasal 4. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih. Memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi inti isi penyampaian berita marturia mereka. Di dalam kebersamaan, di dalam berfellowship, di dalam ibadah, di dalam kebaktian, di dalam worship mereka bertekun dan mendengar pembicaraan, khotbah, message, berita, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu berarti berhubungan dengan perbuatan Allah yang ajaib di dalam Tuhan Yesus. Itu yang mereka bicarakan. Itu yang mereka sampaikan. Itu yang rasul-rasul sampaikan. Dan inilah yang mereka dengar tiap-tiap hari. Berarti fokus beritanya itu, dalam fellowshipnya itu, dalam ibadahnya itu bicara tentang Tuhan Yesus. Menurut saya ini yang harus kita belajar. Di dalam bagaimana kita berkoinonia, beribadah, fellowship. What is the real fellowship? What is the true fellowship? What is the true ibadah? Ibadah yang sejati itu apa?
Di sini dijelaskan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang bertekun pada pengajaran-pengajaran rasul yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah, dan semua perbuatan-perbuatan besar yang Allah buat dalam dia, itulah yang harus menjadi inti pengajaran, penyampaian di dalam fellowship. So the content of the fellowship is that people come together to listen to the preaching of the leaders that focus on Christ. His life, His suffering, His death, His resurrection, His ascending, His power. Those are the ones that should become the content of the preaching in the fellowship, in the worship. Jadi saudara-saudara, kalau dalam khotbah saudara berfellowship dan dalam ibadah yang ada itu, khotbahnya dan kesaksiannya dan pengajarannya tidak berdasarkan pengajaran Rasul yang berpusat pada Tuhan Yesus, maka itu bukan fellowship yang sejati dan alkitabiah. Jadi kalau saudara mendengar pengkhotbah yang isi khotbahnya tidak berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pusat dalam khotbahnya, menurut saya itu adalah pengkhotbah yang tidak tahu diri. Menurut saya itu bukan pengkhotbah yang alkitabiah. Menurut saya itu bukan pengkhotbah yang alkitabiah dan yang surgawi. Karena pengkhotbah yang alkitabiah yaitu yang cocok dengan apa yang Rasul Petrus buat. Karena memang di sini jelas Rasul Petrus juga sendiri tidak berkhotbah tentang dirinya, tentang istrinya, anak-anaknya. Tidak sama sekali. Yang dia khotbahkan hanya tentang Tuhan Yesus, janji-janji Allah tentang Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu isi khotbah dalam fellowship. Itu isi khotbah yang harus dikhotbahkan dalam kebaktian gereja. Itulah harusnya menjadi isi khotbah yang ada di dalam ibadah-ibadah apapun. Harus berpusat dan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah menjadi ciri khas orang-orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkhotbah tentang hal-hal duniawi, tidak berkhotbah tentang olahraga, tidak berkhotbah tentang politik, tidak berkhotbah tentang ekonomi dan bisnis, tidak berkhotbah tentang hal-hal humanis, tidak berkhotbah tentang hal-hal sosial, tidak berkhotbah juga tentang hal-hal ekonomi dan lain sebagainya, tapi khotbahnya hanya berpusat pada pekerjaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu haruslah menjadi isi khotbah. Kenapa saya omong ini? Ini penting karena dunia sekarang ini orang menjadi bingung dengan melihat gereja dan khotbah yang benar itu yang bagaimana. Hari ini saudara bisa belajar ciri khas orang yang mau hidup berpusat pada Kristus. Dia mau mendengar khotbah-khotbah dalam kebaktian, dalam gereja yang berpusat pada Kristus. Karena Tuhan Yesus juga bilang begitu kepada murid-murid waktu Petrus dia tanya, siapakah aku? Dia bilang, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Yesus bilang, di atas dasar ini, di atas pengakuanmu yang katakan bahwa Mesias anak Allah yang hidup, itulah gereja bertumbuh. Gereja menjadi gereja yang benar tatkala gereja mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup dan pekerjaannya dan perbuatannya dan semua perbuatan-perbuatan hebat. Itu dari dia, itulah yang harus menjadi isi khotbah di dalam fellowship. Yang berikut, di dalam fellowship selain ada pengajaran, selain ada pengkhotbahan, ada ciri khas fellowship dan ibadah yang alkitabiah, yaitu ada persekutuan bersama. Tuhan Yesus katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama aku, di situ aku ada. Ada persekutuan bersama. Dan dikatakan dalam persekutuan bersama itu, orang yang bersekutu bersama yang berpusat pada Tuhan Yesus, di situ akan ada kebersamaan. Di situ akan ada kesatuan. Di situ akan ada sukacita. Di situ akan ada gentleness. Di situ akan ada
rendah hati. Di situ akan ada pelayanan. Di situ akan ada pujian hanya kepada Tuhan. Itulah ciri khas ibadah fellowship yang Alkitabiah, yang betul-betul sesuai dengan Alkitab. Makanya dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran Kristus, pengajaran dari rasul-rasul, tapi juga di dalam persekutuan. Makanya saudara lihat di sana dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka yang percaya itu, mereka bersatu. Mereka yang percaya itu, mereka bersuka cita. Jadi bagi saya, menurut saya, ciri khas ibadah dan kebaktian Alkitabiah, fellowship yang Alkitabiah itu, tatkala orang-orang yang datang berkumpul, mereka berkumpul dengan penuh sukacita, mereka berkumpul dengan penuh kebersamaan, mereka berkumpul dengan penuh kasih, mereka berkumpul dengan kedamaian, mereka berkumpul dengan hati surgawi. Itu tanda ciri khas persekutuan, koinonia, ibadah yang surgawi dan Alkitabiah. Makanya saudara-saudara heran kalau orang ke gereja, terus langsung duduk, terus dia pulang, terus tidak ada ungkapan sukacita di sana. Apalagi kalau datang di gereja dan mukanya kering seperti pepaya rusak. Apalagi kalau dia datang seperti singa yang mau memakan orang. Ini ciri khas gereja yang sangat tidak membangun. Gereja yang Alkitabiah seperti dikatakan di sana, mereka bersukacita bersama. Bagaimana bisa bersukacita? Bersukacita, sukacita hanya ada kalau ada kedamaian. Kedamaian hanya bisa ada kalau ada kasih. Kasih dan lain sebagainya itu ada kalau ada rendah hati, tidak ada kepentingan diri, ada gentleness, ada softness, ada goodness, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada buah-buah roh. Disitulah ciri khas fellowship, koinonia, penyembahan, kebaktian, ibadah yang sejati. Dan bersama dengan itu dikatakan mereka berkumpul dan memecahkan roti. Di dalam ayat yang ke-42. Ciri khas ibadah yang sejati, worship, penyembahan yang sejati, ada pengkhotbahan, ada kesaksian, ada fellowship yang Alkitabiah, dan ada sakramen. Dikatakan di sini sakramennya yaitu pemecahan roti. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu dalam, tapi dalam bahasa asli itu dikatakan menuju kepada pemecahan roti yang dihubungkan dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya, hidupnya mati, tubuhnya dipecah-pecahkan untuk keselamatan umatnya. Jadi orang-orang ini yang telah bertobat ini, mereka yang setia tiap hari datang ibadah, datang di rumah Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, dan mereka menjalankan sakramen. Tentu di atas tadi sudah ada sakramen baptisan, tapi di sini bicara tentang sakramen perjamuan kudus. Jadi mereka tidak saja mendengar firman yang tidak kelihatan, yaitu yang disampaikan dengan mulut atau khotbah, tapi mereka juga menikmati firman yang kelihatan, yaitu dalam bentuk roti. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Jadi tidak saja dengar, tapi juga melihat. Dengan roti itu mengingat mereka akan kematian Tuhan Yesus. Roti itu mengingat mereka akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Roti itu mengingat mereka pada kasih Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib demi keselamatan mereka. Lihat, pusat pada Tuhan Yesus lagi. Pusat pada khotbah tentang Tuhan Yesus, tapi juga pusat pada sakramen yang Tuhan Yesus berikan. Di
Di dalam pengajaran selanjutnya dikatakan bahwa mereka memecahkan roti bukan saja di bait Allah, tapi juga dikatakan dalam ayat 46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Wow. Look at that. These guys really put their time amazingly for God. Waktu mereka begitu banyak dibuat untuk Tuhan, dikasih untuk Tuhan. Tiap-tiap hari ke bait Allah, sudah begitu lagi, tiap hari bergilir lagi di rumah-rumah dan makan bersama dan memecahkan roti. Ayat 46 saya baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. That means one by one, house by house, they come together and they eat together and they have the broken of the bread together. That's beautiful. That's fellowship. That's not only fellowship together, but also they remember of the death of our Lord Jesus Christ. Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dengan gembira. Kata gembira ini menunjukkan suasana hati yang luar biasa. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka mengerti, mereka sudah diampuni, mereka menerima Tuhan Yesus menjadi anggota kerajaan Allah, mereka mendapat Roh Kudus, mereka mendapat janji, mereka dapat keselamatan. Oleh karena pemahaman inilah yang membuat mereka rela untuk secara kontinuitas, terus menerus apapun terjadi. Mereka ready untuk berkumpul, untuk berfellowship, untuk mendengar kesaksian. Dan untuk menjalankan sakramen, untuk memecahkan roti, untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Itulah tanda-tanda ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Kristus oleh karena khotbah-khotbah yang berpusat pada Kristus disampaikan dan dipercayai. Sekarang saudara dan saya juga aplikasinya bagi kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, ini merupakan satu pengajaran yang penting bagi kita. Bagaimana kita bisa bersukacita bersama berdasarkan pengajaran yang diberikan bahwa kita diselamatkan dan diampuni dan menerima Roh Kudus dan janji itu membuat kita bersukacita. Saudara dan saya hanya bisa menjadi kuat dan menjadi bergembira dan tidak takut dan tidak khawatir kalau kita seperti orang-orang ini yang bertobat dan yang mengerti bahwa mereka diselamatkan menjadi anggota kerajaan Allah, mendapat Roh Kudus dan diampuni. Itulah dasar sukacita yang harus membuat kita juga saat ini bersukacita. Ayat firman Tuhan ini haruslah membuat kita bergembira di tengah-tengah ini karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur dan mengizinkan ini semua. Tapi di balik itu kita bersama-sama dengan ayat firman Tuhan kita katakan, saya bergembira karena saya mengerti saya diampuni. Saya bergembira karena saya diselamatkan. Saya bergembira karena saya punya Roh Kudus. Saya bergembira karena dosa-dosa saya diampuni. Saya bergembira karena saya menjadi anggota kerajaan Allah. Dasar firman Tuhan, berita yang menguatkan saya. Dan saya mau untuk terus berfellowship dengan Tuhan. Berfellowship dengan saudara-saudara yang lain. Beribadah meskipun ibadah secara online, saya tetap mau setia. Maka saudara dengar firman Tuhan ini, saudara, jangan sampai saudara menjadi lesu dan tidak mau beribadah sama seperti orang-orang ini. Kita ibadah 1 minggu 1 kali, ada yang 2 kali. Orang-orang ini ibadah tiap-tiap hari. Sudah ibadah tiap-tiap hari di rumah Tuhan, di bait Allah, masih lagi di rumah-rumah bergilir. Bayangkan itu. Kenapa orang begini? Karena mereka betul-betul hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka siap bersaksi marturia, mereka siap koinonia beribadah yang berpusat pada Tuhan Yesus, tetapi juga mereka siap melaksanakan pelayanan diakonia. Itulah bagian terakhir. They're ready to serve and to shine and to share
for the sake of our Lord Jesus Christ. Mereka siap dan mau untuk melayani, untuk bersinar, untuk berbagi, untuk share. Dan saya belajar lagi di sini saudara-saudara, cara mereka share, cara mereka melayani satu sama lain. Waduh, ini sangat luar biasa. Dan tidak semua orang bisa buat begini. Kita sekarang pun tidak bisa buat begitu. Satu pengajaran dan cara pimpinan Tuhan yang super luar biasa. Kenapa? Dikatakan bahwa semua orang yang menjadi percaya itu mereka bersatu, sehati, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. All what they have becoming a common prosperity, common good, general property. They have it together and then they share it equally. So everybody can be happy. Ini luar biasa. Cara mereka saling melayani. Ini berarti mereka punya rasa kebersamaan itu waduh dalam sekali. Ini berarti tidak ada tingkat-tingkat, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang menganggap enteng yang lain. Di sini membuktikan bahwa di dalam pusat hidup mereka itu menjadi kebersamaan yang sangat luar biasa. Di sini juga menunjukkan ada kerendahan hati. Di sini menunjukkan betapa mereka saling mencintai. Di sini menunjukkan bagaimana mereka saling care, saling perhatikan. Sehingga mereka ada yang menjual, mereka sampaikan dan berikan. Lihat ada yang kurang, mereka bagi. Mereka sampaikan, mereka bagi sama-sama. Sehingga semua bersuka cita sama-sama. Maka tidak heran dikatakan mereka bersuka cita. Karena hampir tidak ada orang yang susah. Karena yang ada jual barang dan bagi kepada yang tidak ada. Inilah bukti orang yang berpusat pada Tuhan Yesus. Inilah makanya di gereja dikatakan harus ada pelayanan diakonia. Maksudnya gereja harus bisa berkumpul, mengumpulkan kemampuan itu untuk melayani orang-orang yang tidak bisa. Termasuk orang-orang miskin, janda, piatu, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu yang namanya diakonia. Jadi diakonia itu dasarnya dari sini. Tatkala orang-orang rela untuk membagi-bagi barangnya, membagi-bagi kekayaannya untuk orang yang susah. Sehingga semua merasa dilayani, diperhatikan, dibantu. Ini ciri khas orang yang berpusat pada Kristus. Diakonianya jelas. Saudara dan saya juga belajar dari sini. Bagaimana kita bisa menggunakan kepunyaan kita untuk bisa melayani orang yang lain. Untuk bisa berbagi dengan orang yang lain. Itu yang tercatat di dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, kalau kita catat begini kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, berarti equal. Berarti hampir tidak ada yang lebih kaya dari yang lain, hampir tidak ada yang lebih miskin dari yang lain. Inilah picture of heavenly life. This is the picture of heavenly life. Inilah gambaran tentang kehidupan surgawi. Karena di surga kita semua merasa equal. Harusnya kita juga begitu. Harus start di rumah. Bagaimana semua merasa equal. Bagaimana semua merasa adil. Itu hanya bisa terjadi kalau tidak ada selfishness. Ini hanya bisa terjadi kalau tidak ada kesombongan. Ini bisa terjadi kalau tidak ada kepentingan diri sendiri. Hal seperti begini yang merupakan ciri khas kehidupan surgawi
kehidupan yang berpusat pada Kristus hanya bisa ada kalau ada hal mementingkan orang lain. Hanya bisa ada kalau kita hidup dengan rendah hati. Hanya bisa ada kalau kita hidup dengan kebaikan. Hanya bisa ada kalau ada cinta kasih. Hanya bisa ada kalau ada kedamaian. Hanya bisa ada kalau kita rela melayani. Dan itu menciptakan sukacita. Makanya saudara lihat dikatakan bersukacita ini katanya sangat dalam. Karena itulah gambaran hidup surgawi. Ini yang harus kita buat dalam rumah tangga kita masing-masing. Supaya ada suasana surgawi. Nah di rumah tangga itu kepunyaan harusnya bersama-sama, merasa itu bersama. Dan di dalam kebersamaan itu ada yang namanya satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Itu yang disebutkan dalam kitab Filipi pasal 2. Harusnya kamu punya satu hati, satu tujuan, satu roh, satu arah, satu pikiran. Itu yang harus ada di kita. Sebagai orang-orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dalam bahasa asli dia bilang yang bertekun dan bersama-sama ini di dalam satu in accordance. One accord. Itu ungkapan luar biasa. Seperti lagu sama-sama jalan. Tidak ada yang ke sana dan wah ini kalau lagu nyanyi satu lagu di sana dahulu di sini dari belakang ini tidak akord lagi. Tetapi hidup yang berpusat pada Kristus harus one accord. Together. Itu ciri khas kehidupan surgawi. Dan itulah yang di surga begitu. Orang yang begini, yang kita hidup kayak beginilah yang bisa menjadi semacam power untuk menarik orang lain untuk bisa datang dan mencari tahu kenapa orang-orang percaya Tuhan Yesus kayak begini. Sehingga kita bisa bersaksi, kita bisa bermaturia kalau kita bersama. Kita bisa berfellowship dengan baik kalau kita mengerti ini. Dan kita punya fellowship akan sangat luar biasa kalau fellowship kita itu in one accord. Dan kalau kita jalankan dalam pelayanan ini dengan baik secara diakonia, orang-orang akan menikmati pelayanan kita. Maka orang-orang yang dilayani itu pun akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena pelayanan diakonia kita, oleh karena sharing kita, oleh karena kerelaan kita untuk berbagi. Makanya saudara, marilah kita bersama-sama hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus, bukan berpusat pada yang lain. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus, dia akan selalu siap untuk marturia bersaksi. Dia akan selalu siap untuk berfellowship, beribadah. Dia akan selalu siap untuk berdiakonia, berbagi, dan selain berbagi, dia akan membagi-bagi apa yang dia punya. Dia akan shine, dia akan bersinar, dan dia juga akan melayani. Itu yang namanya hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, mari kita hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus. Marilah kita hidup dengan terus bersaksi. Marilah kita hidup dengan terus berfellowship dalam Tuhan Yesus. Dan marilah kita hidup dengan terus berbagi dan bersinar. Dan melayani dan bershare pada siapa saja yang bisa kita share demi Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipuji selalu oleh karena hidup kita yang berpusat pada Tuhan Yesus. Let's lead a life that focus on Christ and become Christ-centered life.